Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber Pembelajaran 2 sekarang. Halaman berapa? Halaman 10 ya. Nah, untuk pembahasan lebih untuk pembahasan yang lain ya, bukan yang lebih bagaimana. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ya, ini urut dan runtut dari tema 1 sampai temanya habis ya. Linknya ada di mana ya, di kolom deskripsi ya. Sekali lagi oke, gunakan playlist ini. Pembelajaran 2. Setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa, ya kan? Nah, keinginan itulah yang disebut dengan cita-cita. Apa bedanya cita-cita dengan mimpi? Nah, kalau cita-cita itu ada langkah-langkahnya, ada langkah-langkah untuk menggapainya, ada langkah-langkah ya, langkah-langkah atau cara, langkah-langkah untuk menggapai. Kalau mimpi tidak ada, tidur mimpi. Tapi kalau cita-cita kita ada persiapan, ada perencanaan, gitu loh bedanya. Paham ya? Kita harus rajin belajar lah ini. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Belajar tidak harus pelajaran sekolah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari, apalagi di zaman serba mudah seperti ini, zaman informasi. Kalian ingin belajar apa di internet ada, ya. Ingin belajar tentang pertanian seperti ini, bagaimana bercocok tanam yang baik, ada ya channel-channel yang membahasnya, ya. Pertanyaannya sekarang, kalian mau segera belajar apa enggak? Itu aja. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan dan tanamannya. Ya, jadi kita bisa mencari informasi dari buku, bisa informasi dari internet, sosial media kalau kita punya juga harus kita linkkan pada channel-channel atau situs-situs ya, yang sesuai dengan cita-cita kita. Kalian cita-citanya tumbuhan, kalian saya sarankan ikuti channel National Geographic misalnya. Nah, gitu. Nah, Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon di halaman belakang. Pohon yang rindang menjadikan udara sejuk. Ya, pohon ini kalau siang menghasilkan oksigen. Nah, ini dipelajari di sains ya. Banyak sekali buku-buku atau situs-situs yang membicarakan ini. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Ya, perhatikan gambar halaman rumah Siti di bawah. Di bawah mana? Oh, di bawah sini ya, Pak Ali bercanda ya. Nah, di sini. Ya. Selanjutnya, sebutkan jenis hewan yang ada di halaman belakang rumah Siti. Apakah kamu melihat kupu-kupu atau butterfly? Kita juga belajar bahasa Inggris ya. Yang hinggap pada bunga yang sedang mekar. Kamu tentu ingat sebuah lagu tentang kupu-kupu. Ayo nyanyikanlah. Wow, kita menyanyi lagi nih. Oke. Jadi di sini ada chicken, rabbit, flower, ya. Siti is watering the flower. Siti menyirami bunga. Oke, next. Kita selanjutnya, waduh, ini kita akan menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Kita nyanyikan sama-sama seperti biasa ya. Kupu-kupu yang lucu. Di sini do-nya di bass, kita main di C saja ya. Nah, sini gitarnya. Ya, kita agak beda sedikit. Kenapa di C? Nyari kuncinya mudah. Ya, kalau bass di sini enak C aja. Kupu-kupu yang lucu,
kemana engkau terbang, hilirmu dimencari. Gitu loh. Dari awal ya. Nggak fokus tadi. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang, hilirmu dimencari. Bunga-bunga yang kembang berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah berayun-ayun pada tangkai yang lemah? Tidakkah sayapmu merasa lemah berayun-ayun? Kapan selesainya nanti ya? Lanjut lagu berikutnya. Udah keliru-keliru, muter terus lagunya. Ya, bagaimana kamu menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu tersebut? Kita menyanyikannya ini pelan ya. Ini nada lambat. Ya, di sini kita 4/4. Ya, jadi biramanya 4 dan 4 ketukan. Tek, tek. Ya. Apakah kamu menyanyikan dengan cepat? Lambat. Ya, ini tidak. Ini iya. Lambat ya. Bagaimana perasaanmu ketika lagu itu dinyanyikan dengan cepat? Enggak srek, tidak srek atau kurang pas. Coba ya kita nyanyikan cepat ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang, hilirmu dimencari. Bunga-bunga yang kembang berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah berayun-ayun? Enak juga ternyata ya, cepat ya. Gimana ya? Tapi kurang mengena di perasaan, walaupun enak ya. Kemana engkau terbang, hilirmu dimencari. Enak juga ya, tapi rasanya lebih enak kalau lambat ya, lebih Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang, hilirmu dimencari. Bunga-bunga yang kembang berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Bagaimana menurut kalian? Enak mana waktu tadi, cepat atau lambat? Penonton enak cepat apa lambat? Wah, penontonnya tidak memberikan pendapat. Ya nggak apa-apa. Mungkin bingung dia ya. Cepat juga enak, lambat juga enak. Setiap hewan dan tumbuhan memerlukan air. Air dapat berasal dari hujan atau sumber air. Nah ini kalau ini agak cepat juga, ini baru agak cepat ini. Sedang. Ya, kalau lentu. Nah, ini sedang ini. 2/4. Ya, ini enak lambat menurut saya. Enak mana sih? Cepat apa lambat? 4/4 itu cepat seharusnya ya. 4/4 itu. 4/4 harusnya cepat, tapi entah gimana. Saya kok lebih enak lambat. Ya, semua orang punya interpretasinya sendiri-sendiri ya. Harusnya ini cepat. Kalau 4/4 harusnya cepat. Ya, seharusnya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang,
Hilirmu mencari bunga-bunga yang kembang berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah saya pun merasa lemah? Ya tergantung situasi lah ya. Ini kalau saran dari di sininya 4/4 itu cepat ya, tapi ya dinyanyikan lambat enak juga ya. Jadi terserah ini ya, seharusnya cepat ya. Menurut teori harusnya cepat. Apakah kamu menyanyikan dengan cepat ya? Boleh juga menurut saran penyajiannya sih cepat ya. Seharusnya cepat. Ya, seharusnya cepat. Cepat. Oke, kita jangan terjebak pada lagu terus. Kita lagu berikutnya belum dinyanyikan. Oke, lah ini 2/4 ya. Satu birama ada 4 ketukan. Nah, nyanyinya agak lambat kalau 2/4. Jadi ada 4 nada di situ ya. Ya, 2 nada ya. Setiap birama ada 2 nada saja. Nah, 1 2 1 2 gitu ya. Tik 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 bunyi hujan. Nggak masuk. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, dahan dan kebun basah semua. Seharusnya pohon dan kebun ya. Pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ini memang ya 2/4 ya, agak cepat ya. Seharusnya ini lebih cepat, tapi entah bagaimana kok Pak Ali lebih suka menyanyikan yang atas lebih lambat. Ya. Ya, di sini lento lebih lambat. Ya, di sini memang lebih lambat lento. Ya, di sini kan ada tulisannya lento ya. Pak Ali kok nggak lihat di sini. Lento, lebih lambat. Wah, bukan seharusnya cepat. Saya koreksi. Ya, memang tidak ya. Ya, ini Pak Ali yang istilah musiknya kurang sip. Maaf ya. Jadi lebih lambat di sini keterangannya ya. Lento lebih lambat. Ya, kalau orang Jawa bilang lento itu makanan. Largo lambat sekali. Lord itu besar ya. Largo lambat. Adagio lambat. Andante sedang. Moderato agak cepat. Allegro cepat. Vivace cepat. Presto cepat sekali. Ya, presto kayak ditekan. Wah, bandeng. Ini sedang. Ya, sedang, enak sedang memang. Ini memang enak lambat ya. Jadi feelingnya dapat, istilahnya nggak dapat Pak Ali. Oke. Jadi kurang pas ya, memang ya kalau cepat. Ya. 4/4 berarti itu enggak ada hubungannya dengan birama ya. Ini intinya satu birama ada 4 ketukan, tapi tetap saja itu lambat. Ini satu birama ada 2 ketukan dan ini lebih cepat. Ya, 2 hal yang berbeda. Lanjut. Amatilah kembali penulisan lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik-tik bunyi hujan di depan. Perhatikan tanda tempo pada lagu-lagu tersebut, kemudian cocokkan dengan keterangan dan istilah yang dipakai pada sebuah lagu untuk menunjukkan tempo lagu tersebut. Tanda tempo apakah yang terdapat pada notasi kupu-kupu yang lucu dan tik-tik-tik bunyi hujan? Ya, tanda tempo. Di sini temponya sedang, 2/4 sedang, 4 ini ada lento ya, di sini ada sedang. Ya, kalau lento tadi ya sedang itu andante, kalau lento lebih lambat. Ya. Tanda tempo apakah yang terdapat pada kupu-kupu yang lucu? Pada kupu-kupu yang lucu. Ya tadi lento ya, lento.
Tik 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 bunyi hujan, tik tik bunyi hujan. Adante. Adante agak cepat. Adante. Oke, sedang. Ya, sedang. Oke, tahukah kamu perbedaan tempo pada kupu-kupu yang lucu dan tik-tik-tik bunyi hujan? Ya, pada kupu-kupu yang lucu lebih lambat daripada tik-tik-tik bunyi hujan. Lagu kupu-kupu yang lucu dinyanyikan lebih lambat daripada tik-tik bunyi hujan. Seperti ini. Carilah notasi lagu lain, amatilah tempo yang digunakan pada notasi lagu tersebut. Misalnya kayak maju tak gentar cepat, ya lagu maju tak gentar. Itu cepat. Maju tak gentar, membela yang benar. Cepat ya. Jadi ini cepat. Ya, cepat mungkin ini cepat ini allegro mungkin itu ya. Nah, kalau rayuan Pulau Kelapa misalnya syukur, lagu syukur. Syukur ini ya lento. Agak lambat. Ya. Lento syukur. Ya. Oke. Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Adakah di antaramu yang ingin menjadi pemain biola? Waduh, Pak Ali pingin tapi nggak bisa. Ya, keren loh biola itu. Waduh, ngelihat orang main biola itu kelihatan maco ya. Suara indah alat musik, wah ini puisi kalau ini. Cita-citaku, ciptaan Angelika. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku alat musik itu, karena aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkahku jalani, semua cobaan ku lewati untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua akan kuperjuangkan. Itu cita-cita. Cita-cita itu ada perjuangan di sana. Beda dengan sekedar mimpi. Jos ini. Ya. Apakah judul puisi tersebut? Cita-citaku. 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 Ya, cobalah buat judulan yang sesuai dengan puisi tersebut. Ya, sesuai ini boleh juga cita-citaku sebagai pemain biola. Gitu dilanjutkan cita-citaku sebagai pemain biola. Atau perjuanganku menjadi pemain biola, ya. Perjuangan menjadi boleh juga ya. Nah, ini aja nggak apa-apa. Berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Bait ini bait pertama atau ini bait 1, ini adalah bait 2, ini bait 2, ya sampai sini ya, sampai sini bait 2, di sini ada bait 3, ada 3 bait, ya. Satu bait ada 4 baris. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Loh ya. Oke. Berapa jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Ada 3. Berapa jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Ada 4 baris. Oke. Kita lanjut. Nah, ini sudah ya tadi ya, 4 baris. Perhatikan kembali puisi cita-citaku dengan seksama, amatilah bunyi vokal setiap kata terakhir pada puisi. Suara indah alat musik pakai K. Ini saya tandai A. Alunannya tenang mendayu. Ini saya tandai B. Ya.
Atau IU ya, di sini sudah ditandai ya, I sama U. I, U. Seakan selalu berbisik, I, aku selalu ada untukmu. U. Aku suka alat musik itu. U. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. A. Inilah cita-citaku. U. Menjadi pemain biola. A. Ya kan? Langkah-langkahku jalani. I. Semua cobaan kulewati. I. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua akan kuperjuangkan. Boleh juga AABB. AABB artinya II AA ya. AABB. Jadi bisa ABAB. Di sini polanya ABAB dan AABB. Oke? Apakah kesimpulanmu setelah mengamati akhir baris pada setiap puisi di atas? Ya, sajak yang digunakan adalah ABAB ya dan AABB dan AABB ya, dan jadi di sini pergantian IU dan UA. Oke. Ayo membaca. Kupu-kupu terbang ke sana kemari mencari bunga yang mekar. Sungguh indah warna sayapmu. Sungguh indah warna sayapmu yang menari. Berpadu dengan indahnya bunga yang mekar. Wah, keren ini. Kupu-kupu yang terbang ke sana kemari mencari bunga-bunga yang sedang mekar. Sungguh indah warna sayapmu yang menari, berpadu dengan indahnya bunga yang mekar. ABAB juga. Bagaimana bunyi akhir baris-baris pada bait puisi tersebut? Ya, IA ya, IR ya. I kemudian R, kemudian I, kemudian R akhirnya ya. Tuliskan jawabanmu di kolom berikut. Kupu-kupu kesana kemari, I, mencari bunga-bunga yang sedang mekar. Di sini lebih ke A-nya ya, vokalnya mekar, A-nya. Sungguh indah warna sayapmu yang menari, I, ya, berpadu dengan indahnya bunga yang mekar, A. Oke. Jadi di sini mintanya vokalnya ya, dari tadi vokalnya, lebih ke vokal, ya. Amatilah bunyi vokalnya, oke ya. Tahukah kamu, bunyi vokal akhir pada baris puisi disebut rima, ya, atau sajak ya. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya AI, atau dikenal dengan ABAB, ya. Ini disimbolkan A, ini disimbolkan B. Rima biasa terdapat pada puisi lama seperti pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir ABAB. Seperti setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Ya, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senang hati. Nah, kalau itu ada 2 ya. Itu contoh yang lama. Ya. Oke. Cari sebuah puisi anak dari berbagai sumber informasi. Kamu dapat mencarinya di majalah, anak atau koran. Guntinglah dan tempelkan pada bukumu. Jangan lupa menuliskan nama penulisnya dan sumber informasi yang kamu gunakan. Salinilah puisi tersebut dan tentukan vokal terakhir dari setiap puisi tersebut. Tukarkan hasil pekerjaanmu dengan teman sekelompokmu yang terdiri atas 4 orang. Bandingkanlah temuanmu, apakah kesimpulanmu. Kesimpulanku apa? Ya, kita nyarinya nggak usah jauh-jauh, di sini aja ya, di internet ya, puisi anak ya, puisi anak ya, puisi anak SD. Nah, ini biar nggak 40 puisi. Waduh, ini ada 40, kita milihnya bebas ini. Wah panjang-panjang, kita milih yang pendek aja. Ini namaku. Nah, atau ibuku saja ya, Ibuku selalu bangun pagi, IIAA, ya. Kita cari yang enak gitu. Adikku panjang, kita cari yang pendek, yang rimanya yang enak gitu loh ya. Coba saya pilihkan satu ya. Ayahku, UAAU. Wah, ini puisi baru enggak? Kalau yang baru itu kurang teratur. A U U U A, ya sudahlah.
Ya, kita nyari yang lebih teratur. Ya ini aja. Adikku manis, tapi pengarangnya siapa nggak jelas. Sayangnya di sini ya. Mungkin dari ini aja ya, dari www-nya ini. Prestasi Global ID. Adikku yang manis, janganlah engkau menangis. Nah, kita tulisnya nggak usah komplit ya, sedikit aja. Adikku yang manis. Yang manis. Pakai S ya di situ. Janganlah engkau menangis. Menangis. Nah, ini BB. AA. Mari kita bergembira, bernyanyi, bersukaria. Mari kita gembira, bernyanyi, bersukaria. Ya, di sini huruf akhirnya I, di sini I, di sini A, di sini A. Ya, ini sekedar contoh, kalian lanjutkan sendiri, kalian cari, ya. Nah, menarik sekali puisi itu ya, berbeda dengan karangan yang biasa kita buat. Ya, iya, tetapi sama dengan karangan, puisi juga bercerita tentang apa saja, tentang cita-cita, juga tentang seekor kupu-kupu yang indah. Ya, bicara tentang kupu-kupu, selain ia indah, cara pertumbuhannya juga unik. Loh, mau tahu kan? Oke, mau tahu. Amati gambar di bawah ini. Di sini adalah gambar kepompong. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Ya, di dalam kepompong itu ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir dan menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Ya, siklus hidup itu disebut juga daur hidup. Ya, kita akan lanjutkan. Kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk dinamakan metamorfosis. Ya. Berikut ini metamorfosis kupu-kupu, dan sebagai informasi tambahan ini adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna. Kenapa ini disebut sebagai metamorfosis sempurna? Karena kita lihat mulai kecil sampai dewasa perubahan bentuknya beda banget. Ulat yang bentuknya hanya lurus seperti ini, ya kupu-kupu seperti ini. Ya. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Artinya daun dari tanaman itu harus disukai sama calon ulatnya. Nah, kemudian nomor 2 ada telur kupu-kupu. Ini nomor 2. Ya. Kupu-kupu bertelur di daun yang sekiranya ulatnya suka. Ya, setiap ulat punya kesukaan masing-masing. Ya. Telur kupu-kupu menetas mengeluarkan larva yang disebut kita sebut sebagai ulat. Ya, ini adalah larva. Larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong menetas menjadi kupu-kupu. Ya. Oke. Kalau ini adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna. Tidak sempurna. Berikut ini metamorfosis dari belalang. Belalang dewasa siap bertelur. Ya, telur belalang nomor 2 ini nimfa. Nimfa adalah belalang kecil. Ya, nimfa bersayap jadilah belalang. Bedanya apa nimfa dengan belalang? Beda di sayap sama ukuran. Ya, itu kenapa disebut sebagai metamorfosis tidak sempurna. Jadi bedanya nggak terlalu jauh. Beda tipis gitu aja.
Ayo berdiskusi, buatlah kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa. Perhatikan daur hidup kupu-kupu dan belalang di depan. Diskusikan perbedaan daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu. Perbedaan ya daur hidup kupu-kupu dan belalang. Yang pertama, kupu-kupu melalui proses kepompong, belalang tidak. Ya, kupu-kupu melalui kupu ya, atau daur hidup kupu-kupu ada kepompong ya. Daur hidup kupu-kupu melalui fase kepompong, belalang tidak. Ya. 2, daur hidup kupu-kupu kupu-kupu adalah contoh metamorfosis sempurna. Adalah contoh metamorfosis sempurna. Belalang contoh metamorfosis tidak sempurna. Ya, nomor 3, larva kupu-kupu sangat beda dengan kupu-kupu. Sangat berbeda dengan kupu-kupu. Tetapi nimpa dari belalang mirip dengan belalang dewasa. Artinya metamorfosisnya tidak sempurna. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya. Sementara itu tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Sebaliknya, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Yang sempurna contohnya katak atau kodok. Ini sempurna, mulai telur ke cebong, katak kecil berekor ya sampai katak. Ya, terus kemudian dragonfly, capung sempurna juga ya. Kemudian apa lagi ya, ini aja, nyamuk ini sempurna. Tawon atau lebah ini sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, belalang ya. Ini kupu-kupu belum dimasukkan ya. Di sini belalang kupu-kupu ya. Kemudian ada kecoak. Ya, ini termasuk jangkrik. Jangkrik itu bahasa Indonesia apa? Jangkrik ta? Jangkrik. Ya, tetap jangkrik ya. Oke. Ayo renungkan, apa saja yang baru kamu temukan hari ini. Kita menyanyikan lagu tempo lambat dan cepat. Ya, kita menyanyikan lagu tempo lambat. Kupu-kupu yang lucu, lambat, dan yang cepat, tik tik tik. Lambat dan agak cepat. Kita memahami di pertemuan ini juga tentang metamorfosis. Ya, keterampilan apa saja yang kamu kembangkan hari ini? Ya, menyanyi dalam tempo yang berbeda, menyanyi dengan tempo yang berbeda. Ya,
Hal menarik apa saja yang kamu alami dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, yang menarik, yang Pak Ali alami tadi ya, keliru mengerti 4/4. 4/4 belum tentu cepat ya. 4/4 ya, tanda birama 4 ketukan dalam satu birama ini belum tentu dinyanyikan cepat. Ya, belum tentu cepat. Tapi kalau cepat ada tandanya ya tadi. Tandanya adalah yang tadi ada ya, mana tadi ya, daripada salah ya, ini presto, vivace, allegro ini yang cepat ya. Jadi tadi Pak Ali sempat salah ya. Oke. Kemudian what next? Siswa dibantu orang tua mencari gambar-gambar dan majalah bekas atau koran bekas yang memuat daur hidup hewan. Gambar tersebut digunting dan ditempel pada selembar kertas sehingga membentuk daur hidup hewan. Pada setiap gambar tahapan daur hewan diberi keterangan singkat. Untuk pembelajaran 3 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.